Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang 34. Judul renungan kita pada hari ini adalah takut mati gaya. Sesekali unggah foto gowes biar sama dengan yang lain. Lagi ada di sini nih, tempat swafoto yang sedang ramai diperbincangan. Begitu contoh kalimat yang menyertai unggahan foto di media sosial. Banyak orang saling berlomba menunjukkan bahwa dirinya tidak ketinggalan dalam mengikuti tren yang berkembang. Mencari kerajaan Allah dan kehendak-Nya adalah hal utama yang semestinya dipikirkan dan dikerjakan orang percaya. Menjalani hidup yang berfokus pada kehendak-Nya dan berhenti mengkhawatirkan hal yang lain. Tuhan yang Maha Kuasa peduli terhadap hidup kita, sehingga kita tidak perlu merasa khawatir akan kebutuhan apapun juga. Sebab pada saat kita fokus melakukan kehendak-Nya, Dia pasti mencukupkan yang kita perlu. Pertanyaan bagi kita saat ini adalah, apa yang sedang kita khawatirkan? Banyak orang di zaman ini khawatir yang bukan tentang makanan atau pakaian. Bukan pula khawatir jika hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka merasa khawatir jika keberadaannya tidak diakui oleh komunitas. Karena itu mereka rela melakukan berbagai upaya asal mendapatkan pengakuan. Mereka baru merasa lega dan puas kalau bisa mengimbangi pencapaian orang lain guna menunjukkan eksistensi diri. Tanpa sadar, gaya hidup mengikuti tren ini membuat orang lain lebih takut mati gaya daripada takut akan Tuhan. Fokus mereka adalah eksistensi diri, bukan kekudusan hidup bagi Tuhan. Menjalankan kekudusan hidup bukan lagi prioritas, melainkan hanya sambil lalu dan sekenanya saja. Kiranya yang seperti ini jauh daripada kita. Jangan sampai upah dari manusia menjadikan lupa bahwa tujuan hidup orang percaya adalah mencari kerajaan Allah dan kehendak-Nya. Oke, hari ini kita akan belajar kekhawatiran yang bisa menggerogoti kehidupan Anda dan menghancurkan hidup Anda, gitu ya. Mari kita baca Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa pekerja dan meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Dia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai kamu orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa mereka memerlukannya semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, hubungan Matius pasal yang ke-6 ayat 19-24 dan yang kita bahas sekarang ini yaitu Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang ke-34. Jadi dua bagian ini sebetulnya sama-sama mempersoalkan tentang uang atau hal-hal yang bersifat materi seperti makanan, minuman, dan pakaian. Tetapi mengejar uang lebih banyak dilakukan oleh orang kaya. Sedangkan yang dibahas di Matius pasal 6, 25, 34 ini kan khawatir. Khawatir lebih banyak dilakukan oleh orang miskin. Jadi setan ini memang seorang yang licin sekali ya. Jadi kalau seseorang itu dia goda supaya mengejar harta duniawi. Terus orang itu nolak. Pasti orang itu mau mengejar harta surgawi. Maka setan datang dan siasat yang lain. Dia berkata pada orang itu, loh, kamu nih ngejar harta duniawi. Kamu nih ngejar harta surgawi. Lalu memangnya besok mau makan apa? Besok mau pakai apa?
Dengan kata lain, dia itu menggoda orang itu untuk jadi khawatir. Jadi mau statusnya kaya, mau statusnya jadi pelayan Tuhan, setan itu punya berbagai macam cara untuk menjatuhkan manusia. Nah, ayat 25 dikatakan gini ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi memang hidup itu bukan untuk makan ya. Kalau hidup untuk makan, kita tuh cari uang, itu tujuannya makan terus gitu ya. Tapi yang benar adalah makan untuk hidup. Jadi kita makan, itu untuk melakukan sesuatu, aktivitas yang memperlebar kerajaan surga. Ya, jadi kalau misalkan hidup itu untuk makan, berarti apapun yang kita kerjakan itu semata-mata itu untuk kepentingan perut. Ini yang repot. Maksudnya adalah lebih baik memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk kerajaan Allah. Betul ya? Daripada memikirkan apa yang aku bisa makan hari ini, atau apa yang aku tidak bisa makan hari ini, atau esok hari. Saudara, kalau misalkan kekhawatiran kita dihantui terus oleh kekhawatiran ini, maka kita akan menjadi tidak efektif bagi kerajaan Allah. Karena pikiran-pikiran kita akan terpecah belah, dan kita tidak akan terkonsentrasi, dan tidak ada orang yang bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kalau dirinya nggak bisa konsentrasi. Nah, kembali lagi ke hakikat tubuh ya. Jikalau Tuhan ini memberikan tubuh kita, yang mekanismenya itu membutuhkan makanan, pasti Tuhan itu akan menyediakan makanan untuk kita. Oh, jelas-jelas Tuhan bilang akan melibatkan manusia. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kalau Tuhan itu tidak melibatkan para murid, maka dia itu akan jadi secara langsung ngajari orang-orang seluruh dunia. Tetapi itu kan tidak terjadi demikian, bukan? Yang terjadi adalah Tuhan melibatkan manusia di dalam memperlebar kerajaan surga. Tuhan dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Keberadaan kita tuh jauh melebihi burung-burung. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi makhluk lain, burung-burung, tidak. Manusia itu memiliki peradaban loh. Bisa bangun ini, bangun itu, bisa ada bahasa ini, bahasa itu. Sedangkan binatang itu tidak memilikinya. Saudara lihat dari dulu sampai sekarang, burung kalau membuat sangkar ya modelnya kayak gitu. Tapi kalau manusia bangun rumah, wah modelnya macam-macam. Itu menunjukkan manusia memiliki peradaban. Sedangkan binatang tidak. Jadi, kalau yang tidak diciptakan segambar dan serupa Allah saja, dalam hal ini burung-burung, Allah begitu memperhatikan. Apalagi manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tentunya Allah pasti memperhatikan kehidupan manusia. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, satu hasta itu sama dengan 45 cm. Jadi suatu nilai yang sangat pendek. Sebuah penelitian mengatakan bahwa 90% dari kekhawatiran kita itu tidak pernah terjadi. Nah, kaitan hasta sama kekhawatiran itu gini ya. Apakah kekhawatiran itu ada gunanya sih? Kalau misalkan kekhawatiran itu ada gunanya, bisakah dia menambah sehasta 4-5 cm pada jalan kehidupan manusia? Memberikan faedah yang sedikit. Apakah bisa kekhawatiran itu seperti itu? Jawabannya adalah kekhawatiran itu tidak bisa, bukan? Kekhawatiran tidak membuat orang semakin mencintai Tuhan. Tetapi malahan semakin membuat orang meragukan penyertaan Tuhan. Kalau orang itu khawatir, apakah orang lain mendapatkan berkat dari kekhawatiranmu? Jawabannya adalah tidak. Orang lain tidak akan menjadi tambah semangat melayani Tuhan gara-gara engkau khawatir, bukan? Jadi artinya, apa sisi positifnya dari kekhawatiran? Jawabannya, tidak ada. Ayat 28. Mata Tuhan itu tidak pernah luput ya. Karena gini ya, kalau tadi bicara masalah burung,
Itu bicara tentang makanan. Sekarang kita bicara tentang mengapa kamu khawatir akan pakaian. Perhatikanlah bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal. Lah, kalau hal makanan berhubungan dengan burung, kalau hal pakaian berhubungan dengan bunga bakung. Nah, sekarang perbandingannya itu dibandingkan dengan Salomo. Salomo adalah raja yang sangat kaya. Pasti pakaiannya mewah-mewah. Tetapi Yesus berkata, pakaiannya itu kalah dibandingkan dengan bunga bakung di ladang. Itu kalah. Sekali lagi, ini bukan ilustrasi yang digunakan untuk mendukung aktivitas malas-malasan. Maksudnya gini ya, bunga bakung tidak tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta tumbuh, ya toh. Berarti kita seperti bunga bakung aja, atau nanti dipelihara oleh Tuhan kita, bukan? Ilustrasi ini digunakan untuk menunjukkan bahwa jika tubuh kita untuk hidup itu memerlukan makanan dan pakaian, maka semuanya itu tidak luput dari mata ilahi. Itulah sebabnya kenapa judul slide ini adalah mata Tuhan tidak pernah luput. Jadi kalau tubuh kita yang kita miliki ini memang butuh makan, memang butuh pakaian, maka Tuhan itu tidak buta, sehingga Tuhan mengabaikan kebutuhan kita. Pasti. Jadi penyertaannya itu jangan sampai kita pernah meragukannya. Karena meragukan penyertaan Tuhan itu sama dengan meragukan kuasanya. Dan itu sama saja dengan menghina dia. Karena ayat 30 ya. Jadi jika demikian Allah yang mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada, besok dibuang. Tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu? Hai kamu orang yang percaya. Apakah ada korelasinya antara orang yang minder dan orang yang khawatir? Saya percaya ada ya. Karena orang yang merasa tidak memiliki kemampuan, maka orang tersebut secara psikologis dia akan minder. Dan alur berpikir logisnya, kalau misalkan dia nggak punya kemampuan apapun, maka tentunya akan sulit mencari uang, dan sulit mencari uang artinya bisa kesulitan untuk makan dan minum. Kesulitan makan dan minum bisa saja menyebabkan orang jadi khawatir. Jadi ada korelasinya antara orang itu minder dan orang itu khawatir. Tetapi firman Tuhan pada ayat 30 disebut ngomong gini, orang yang memikiri khawatir yang berlebihan itu disebut sebagai orang yang kurang percaya. Menurut saya, kurang percaya ini adalah dosa yang serius. Karena kurang percaya, secara tidak langsung menghina kemahakuasaan Tuhan. Jadi kepada Tuhan yang seharusnya kita mendasarkan kehidupan kita, tetapi kita jadi kurang percaya, ini repot. Nah, sekarang ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Semuanya itu cari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Masalah makan, minum, pakaian yang merupakan kebutuhan pokok, pasti Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Orang percaya itu harus memikirkan perkara-perkara yang berhubungan dengan memperlebar kerajaan Allah. Nanti akan dijelaskan di ayat di bawahnya ya. Tetapi orang yang tidak percaya lebih memikirkan perut mereka sendiri. Poinnya di sini. Beda orientasi pemikirannya. Orang yang tidak percaya memikirkan perut, orang yang percaya memikirkan kerajaan Tuhan. Bagi orang yang tidak percaya, yang kaya ya khususnya ya, maka mereka juga khawatir juga, aneh juga ya. Karena kenapa kok mereka khawatir? Karena apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang mereka pakai, itu untuk menentukan status sosial mereka di mata teman-teman mereka. Ini yang disebut oleh artikel renungan harian tadi, yaitu sebut apa? Pengakuan ya. Butuh pengakuan. Eksistensi itu lebih penting daripada takut akan Tuhan. Ini bahaya ya. Jadi eksistensi dirinya, waduh aku eksis di sini, aku eksis di sana. Orang-orang merasa menilai kita, kamu ini memang benar-benar orang kekinian. Itu membuat harga diri kita bangga, harga diri kita naik. Begitu ya. Nah, hal-hal yang demikian ini akan menjadi bahaya. Karena kita akan menjadi lebih fokus terhadap diri kita daripada memperlebar kerajaan surga. Ayat 33 ini merupakan, dan 34 ini merupakan ayat yang terkenal sekali ya. Tapi ayat yang terkenal ini kebanyakan disalahpahami secara umum. Karena ada orang yang contohnya ayat 33 yang ngomong gini, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Wah, ini benar ya. Seperti yang saya katakan lagi, orang percaya memikirkan perkara-perkara yang berhubungan dengan memperlebar kerajaan Allah. Oke? Nah, cuma kalimat berikutnya yang ngomong, semuanya itu ditambahkan kepadamu. Ada orang ngomong gini, loh, semuanya itu, ingat ya, kamu kalau cari Tuhan, kamu kan pasti kaya. Gitu ya. Cari Tuhan ada mobil Ferrari pribadi, atau ada rumah pribadi, pokoknya kamu akan kaya secara materi. Karena firman Tuhan jelas, semuanya itu ditambahkan kepadamu. Ini kesalahan orang yang menafsirkan tidak memperlihatkan konteks ya. Karena semuanya itu merujuk pada ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya itu selalu bicara tentang makan, minum, dan pakaian. Which is, ketiga hal tersebut adalah kebutuhan pokok. Jadi semuanya yang ditambahkan kepada kita, itu adalah hal-hal yang berhubungan pokok. Ini menjadi satu tema yang menarik, karena berbicara tentang kekhawatiran. Orang tuh kalau misalkan secara yang normal, kan khawatir terhadap kebutuhan pokok. Ya ada sih orang kaya tetap khawatir. Tapi bukan khawatir karena tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa pakaian. Khawatirnya orang kaya itu ya seperti tadi yang saya bilang di slide sebelumnya. Yaitu mereka tuh khawatir kalau tidak eksis. Karena apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, dan mereka pakai itu menentukan status sosial mereka. Itu beda kekhawatirannya orang kaya dan miskin. Dan berikutnya adalah frase ini ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada orang seringkali ngutip ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi mikir aplikasinya gini, sudah tidak usah buat planning macam-macam, ya toh, tidak usah buat rencana. Karena apa? Firman Tuhan bilang, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Salah, saudara. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain, itu ngomong, jikalau seorang mau berperang, tidakkah dia duduk untuk mengkalkulasi apakah kekuatan musuhnya dan kekuatan dia itu bisa saling berimbang atau dia itu kalah dalam hal jumlah, dalam hal taktik. Saudara, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Jadi nggak mungkin perkataannya dia sendiri bertentangan, bukan? Nah, kalau Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, artinya kesusahan sehari cukup sehari itu apa? Pasti bukan aplikasi praktisnya itu tidak usah buat planning. Ayat 34 ini gini ya. Tema kita saat ini, ayat 25-34, itu kan tentang kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu akan ada orang tuh berpikiran buruk. Betul ya? Pikiran buruk tentang hari depan. Wah, khawatir ada ini, ada ini, ada ini. Nah, kalau misalkan orang itu memiliki cara berpikir yang seperti itu, maka nasihat yang diberikan adalah gak usah mikir aneh-aneh, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi nasihat ini diberikan untuk konteksnya, itu untuk orang yang memiliki rasa khawatir yang sangat berlebihan. Hari besok punya kesusahannya sendiri. Dan engkau juga belum tahu toh, hari besok kesusahannya apa. Nah, kalau belum tahu kenapa engkau khawatir? Nah, padahal suatu penelitian tadi kan mengatakan 90% daripada kekhawatiran kita itu jarang terjadi. Atau mungkin bahkan tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Jadi memiliki pemikiran buruk yang tentangnya dan pada akhirnya itu akan membuat hidup kita khawatir, itu yang tidak boleh. Ya, itulah sebabnya ada ayat 34 ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu adalah kalimat penghiburan bagi orang yang memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Oke, jadi ayat 34 sekali lagi bukan ajaran untuk tidak usah melakukan planning. Ini salah kaprah. Ayat 33 juga bukan ketika kita mencari kerajaan Tuhan, maka kita akan menjadi kaya raya, menjadi orang yang glamor, itu bukan. Dua-dua ini salah. Itulah sebabnya saya merasa perlu untuk menjelaskan dua kesalahpahaman dari ayat ini. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.